Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gaza Hafiza dengan NIM 240401070502 dari kelas IF 404. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu analisis dan perancangan sistem informasi administrasi dan rekam medis klinik Pratama berbasis objek. Studi kasusnya adalah sebuah klinik Pratama masih menggunakan sistem administrasi manual. Pasien harus membawa kartu pasien untuk mendaftar ulang dan mengisi formulir identitas terlebih dahulu. Dokter mencatat keluhan, diagnosis, tindakan, dan resep obat pada kertas rekam medis. Bagian administrasi menyimpan berkas pasien secara manual sehingga terjadi keterlambatan pencarian data, risiko kehilangan dokumen, antrean panjang, dan kesalahan pencatatan. Baik, yang pertama adalah saya akan menjelaskan bagaimana analisis saya tentang berjalannya sistem dan permasalahannya. Yang pertama, proses bisnis sistem berjalannya adalah saat ini klinik menggunakan sistem administrasi dan rekam medis secara manual. Pasien lama harus membawa kartu pasien untuk daftar ulang, sedangkan pasien baru harus mengisi formulir identitas terlebih dahulu dan memberi kepada petugas admin. Setelah pendaftaran selesai, petugas mencatat data pasien secara manual dan pasien harus menunggu antrian pemeriksaan. Ketika giliran pasien sudah tiba, dokter melakukan pemeriksaan, mencatat keluhan, melakukan diagnosis, melakukan tindakan medis, dan memberikan resep obat yang ditulis pada kertas secara manual. Seluruh dokumen rekam medis disimpan oleh admin dalam bentuk arsip fisik. Apabila pasien datang, petugas harus mencari dokumen secara manual pada penyimpanan arsip, yang dimana proses ini sangat memakan waktu yang lama dan dapat melakukan kesalahan. Lalu selanjutnya adalah permasalahan sistem yang sedang berjalan dan dampaknya. Yang pertama adalah pendaftaran pasien masih secara manual. Dampaknya adalah memerlukan waktu lebih lama ketika pasien harus mengantri. Lalu selanjutnya adalah pasien lama harus membawa kartu pasien. Jika kartu hilang, proses pencarian data pasien akan menjadi sulit. Selanjutnya, rekam medis masih ditulis pada kertas yang menyebabkan rentan rusak, hilang, atau sulit dibaca. Selanjutnya, penyimpanan data masih menggunakan arsip fisik, yang dimana membutuhkan ruang arsip yang besar untuk menyimpan data tersebut. Selanjutnya, pencarian data pasien masih secara manual, yang dimana memperlambat pelayanan klinik pertama itu sendiri. Selanjutnya di sini adalah flowchart bagaimana sistemnya berjalan, yang dimulai dari pasien datang, lalu apakah pasien ini merupakan orang baru atau tidak. Jika iya, harus mengisi formulir identitas terlebih dahulu, tapi jika tidak, cukup menunjukkan kartu pasien. Selanjutnya pendaftaran secara manual, yang lalu dilanjutkan pasien menunggu antrian, lalu pasien dipanggil untuk diperiksa oleh dokter, lalu dokter mencatat keluhan, lakukan diagnosis dan membuat resep, dan dokter merekam dan mencatat rekam medis disimpan secara manual, lalu selesai. Lalu selanjutnya adalah analisis kebutuhan dan requirement yang dibutuhkan oleh klinik Pratama. Pertama, analisis kebutuhan sistem. Berdasarkan studi kasus pada klinik Pratama, sistem informasi administrasi dan rekam medis klinik harus mendukung seluruh proses pelayanan pasien, mulai dari pendaftaran sampai penyimpanan rekam medis secara terkomputerisasi. Kebutuhan sistem dapat dikelompokkan menjadi functional requirement, non-functional requirement, dan usability requirement. Selanjutnya, kelompok kebutuhan atau requirement-nya. Yang pertama adalah dari functional requirement-nya, sistem melakukan pendaftaran pasien baru, sistem menyimpan dan mengelola data pasien, sistem melakukan pencarian data pasien, sistem mengelola antrian pemeriksaan pasien, sistem mencatat keluhan pasien, sistem mencatat diagnosis pasien, sistem mencatat tindakan medis, sistem membuat resep obat, sistem menyimpan rekam medis secara digital, sistem menampilkan riwayat pemeriksaan pasien, sistem mengubah dan memperbarui data pasien, dan sistem menghasilkan laporan data pasien dan rekam medis. Selanjutnya, untuk yang non-functional requirement, sistem dapat diakses selama jam operasional klinik, sistem memiliki keamanan data melalui login dan password, sistem mampu menyimpan data pasien secara aman, sistem memiliki waktu pencarian data yang cepat, sistem mampu menangani banyak data pasien, sistem memiliki fitur backup data, sistem menjaga kerahasiaan rekam medis pasien, sistem memiliki tampilan yang responsif dan mudah digunakan. Untuk usability requirement-nya adalah
Tampilan sistem harus sederhana dan mudah dipahami, menu dan navigasi harus jelas, pengguna dapat mempelajari penggunaan sistem dalam waktu singkat, form input data harus mudah diisi, sistem memberikan notifikasi jika terjadi kesalahan pengisian data, informasi pasien dan rekam medis dapat ditemukan dengan mudah, dan yang terakhir, sistem harus konsisten dalam penggunaan icon, tombol, dan menu. Selanjutnya adalah teknik requirement gathering yang digunakan yang menurut saya paling tepat adalah melakukan wawancara kepada pihak klinik. Wawancara dapat memberikan kesempatan kepada analis untuk mengajukan pertanyaan lanjutan kepada pihak klinik apabila informasi yang kurang jelas. Dan wawancara dipilih karena sebagai teknik yang paling tepat dan mampu menghasilkan informasi yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan pengguna yang mendukung pengembangan sistem yang efektif dan efisien. Selanjutnya adalah untuk use case-nya. Yang pertama adalah aktornya, terdapat tiga, yaitu pasien sebagai pengguna yang melakukan pendaftaran dan menerima layanan pemeriksaan. Admin adalah petugas yang mengelola data pasien, pendaftaran dan antrian. Dan selanjutnya dokter adalah petugas yang melakukan pemeriksaan dan mengelola rekam medis pasien. Ada use case diagramnya. Di sini kita bisa lihat pasien itu bisa melakukan mendaftar sebagai pasien dan melihat antrian. Admin dapat login, lalu mengelola data pasien, mengelola pendaftaran, mengelola antrian pasien, mengelola data pasien, dan juga mencetak laporannya. Untuk dokter juga dapat melakukan login, selanjutnya memeriksa pasien, dapat menginput rekam medis, dapat membuat resep obat, dan juga dapat melihat riwayat pasien. Selanjutnya adalah penjelasan tabel use case-nya. Pertama ada login di sini. Aktornya adalah admin dan dokter. Tujuannya adalah untuk mengakses sistem sesuai hak akses. Preconditionnya adalah pengguna memilih akun dan postconditionnya adalah pengguna berhasil masuk ke sistem. Selanjutnya use case daftar pasien, aktornya pasien dan admin. Tujuannya melakukan pendaftaran pasien. Preconditionnya pasien datang ke klinik. Postconditionnya data pendaftaran tersimpan. Selanjutnya use case kelola data pasien, aktornya admin. Tujuannya menambah, mengubah, atau menghapus data pasien. Preconditionnya admin login. Postconditionnya data pasien tersimpan atau diperbarui. Lalu use case periksa pasien, aktor adalah dokter. Tujuannya melakukan pemeriksaan terhadap pasien. Preconditionnya pasien berada dalam antrian. Postcondition hasil pemeriksaannya dapat diperoleh. Lalu yang terakhir ada use case input rekam medis, aktornya dokter. Tujuannya mencatat keluhan, diagnosis, dan tindakan medis. Preconditionnya pemeriksaan selesai dilakukan. Postconditionnya rekam medis tersimpan. Selanjutnya ada activity diagram sesuai urutan yang dimulai dari pasien datang ke klinik, lalu menyerahkan data identitas kepada admin, lalu admin menginput data pasien, lalu validasi data pasien, lalu dilanjut dengan simpan data pasien, generate nomor antrean, lalu selanjutnya adalah menunggu antrian sebagai pasien, dan setelah itu dokter memanggil pasien, melakukan pemeriksaan, lalu menginput keluhan, menginput diagnosis, menginput tindakan medis, lalu membuat resep obat, lalu menyimpan rekam medis, lalu pasien yang telah diobati pulang dari klinik dan selesai. Selanjutnya adalah untuk kelas diagram. Di sini terdapat 7, yaitu ada user, admin, dokter, pasien, pendaftaran, rekam medis, dan resep. Di sini user adalah sebagai kelas induk yang menyimpan atribut umum, yang dimana kelas user ini diturunkan menjadi 2 kelas, yaitu admin dan juga dokter. Lalu kelas pasien di sini ada untuk menyimpan data identitas pasien. Lalu di sini juga ada kelas pendaftaran sebagai pasien sedang berkunjung ke klinik berkali-kali. Lalu di sini juga ada kelas rekam medis sebagai bukti bahwa pasien pernah berobat di sini, dan terakhir adalah kelas resep yang dimana adalah obat yang diberikan kepada pasien. Di sini saya menggunakan prinsip reuse pada kelas user yang menjadi kelas dasar bagi admin dan dokter, yaitu usernya. Generalisasi saya terapkan sebagai hubungan antara user, admin, dan dokter. Prinsip komposisi saya gunakan pada antara rekam medis dan resep. Di sini saya lihat tuh dan titik hitam ini. Lalu agregasi adalah hubungan antara pasien dan pendaftaran, di mana di sini saya gunakan sebagai yang payment ini.
Yang terakhir adalah kesimpulannya. Berdasarkan hasil analisis terhadap sistem administrasi dan rekomendasi yang masih dilakukan secara manual pada klinik pertama, ditemukan beberapa permasalahan yang dapat menghambat efektivitas pelayanan dan menurunkan kualitas pengelolaan data pasien. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dirancanglah sistem informasi administrasi dan rekam medis klinik berbasis komputer dengan pendekatan berorientasi objek. Sistem yang diusulkan mampu mendukung keberlanjutan secara terintegrasi dengan adanya sistem komputerisasi, proses administrasi dan pelayanan kesehatan di klinik diharapkan menjadi lebih cepat, akurat, aman, dan efisien dibandingkan sistem manual yang digunakan sebelumnya. Manfaatnya adalah meningkatkan efisiensi pelayanan, mempermudah pengelolaan data pasien, mengurangi risiko kehilangan dokumen, mendukung kinerja dokter, dan yang terakhir meningkatkan kualitas pelayanan klinik. Itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.